Oke, kita baca beberapa komentar yang masuk di channel Atrivi. Mudah-mudahan dengan membaca beberapa komentar ini membuat teman-teman semua lebih waspada lagi ya, tidak terjebak ke modus-modus penipuan yang ada. Oke, dari Ella Purba. Oke, Kak Ella, ahaha, saya juga diajak tapi dikasih uang dulu dapat juga, tapi disuruh transfer lebih dari yang dikasih, ya nggak mau lah. Betul ya, ini Kak Ela ini udah ngerasa penipu, dikasih pertamanya gratis dapat komisi, diterima aja, tapi ketika disuruh top up nggak mau. Bagus. Oke, kemudian dari Kak Esbit, terima kasih infonya, saya baru kontakkan dengan seorang yang mengaku dari target e-commerce Indonesia tentang pekerjaan seperti itu, disuruh daftar dulu dan bayar uang pendaftaran. Nah, ini suruh daftar dulu dan membayar uang pendaftaran. Saya tanya data perusahaan dari dan kesaksian member grup WA Telegram tersebut tidak dikasih. Nanti kalau sudah jadi member baru dikasih. Setelah saksikan video ini, penawaran itu tidak jadi saya ikuti ya. Nggak usah diikutin, karena ketika kamu dikasih penawaran kerja paruh waktu, nanti kamu memang dimasukkan ke grup Telegram. Nah, ketika kamu meminta kesaksian, nah, atau apalah testimoni dari para pengguna grup itu, ya kamu akan mendapat kesaksian dan testimoni yang seolah-olah memang real membayar. Karena apa? Karena di grup itu baik mentornya ataupun member-membernya itu rata-rata memang komplotan penipu semua. Mereka itu satu komplotan. Jadi kalau kamu tanya ke member yang lain, ini beneran membayar? Ya pasti akan dijawabin membayar. Kamu akan diiming-imingi. Misalnya gambar-gambar duit, misalnya foto waktu waktu jepret mesin ATM keluar saldonya banyak, atau misalnya mutasi rekening e-banking yang gede, kayak seperti itu. Karena tugas mereka yang di grup ini yang mentor sama member-membernya ini emang satu komplotan penipu ya. Jadi hati-hati kalau udah diajak kerja paruh waktu, kemudian ujung-ujungnya kamu disuruh membayar, transfer, deposit lah, top up lah, apapun istilahnya. Kalau sudah disuruh deposit, jangan dilanjutkan, karena ketika kamu deposit kamu harus siap-siap kehilangan uang. Oke, hati-hati ya. Kemudian dari Kak Marianto Widodo, saya bingung harus melapor kemana uang 14,6 juta raib. Nah, ini masih di penipuan kasih like dan follow Instagram ya. Jadi tugasnya mudah, like YouTube, subscribe YouTube, atau like feed di Instagram, kemudian follow Instagram, nanti tapi ujung-ujungnya disuruh top up. Nah, awalnya kecil seperti Kak Marianto Widodo ini pasti awalnya kecil-kecil gitu ya, misalnya 500.000, sejuta kan gitu kan ya. Lah, tapi nanti ketika sudah top up, maka top up beserta komisinya ini tidak bisa kembali ya, alasannya ada misi yang kurang gitu. Kita disuruh memperbaiki dengan misi baru dengan harga yang lebih mahal. Kita harus top up, karena kalau nggak top up uang kita akan hilang ya. Tetapi kalau top up ya nanti ujung-ujungnya misimu nggak terselesaikan lagi. Kamu diminta top up lagi dengan alasan misi nggak terselesaikan. Nah, ketika kamu tanya di grup-grup Telegram tempat kamu dikumpulkan itu, mereka akan tambah meyakinkan kamu. Ya udah top up aja, saya langsung dibayar. Oh ini loh buktinya seperti itu. Karena apa ya? Sesuai di video tadi ya. Karena member-member yang di grup Telegram itu beserta mentornya ini ya komplotan mereka, penipu gitu loh. Jadi nggak ada gunanya kamu tanya ke mereka, pasti tambah diyakinkan. Oke, lanjut Kak Tati Sukarti. Untuk Kak Marianto mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang lebih melimpah ya. Kemudian untuk Kak Tati Sukarti, saya baru juga kena hilang 1 juta. Ini masih penipuan modus kerja paruh waktu. Awalnya 500.000, katanya bisa lanjut top up 500 lagi. Kesini-kesini top upnya jadi naik 2 juta. Aku nggak lanjut, fix kena jadinya. Padahal udah 4 kali narik berhasil ya. Kalau kecil-kecil emang kalau kita narik ya berhasil, kita WD berhasil, karena itu kan pancingan ya. Pancingan agar kamu top up lebih besar lagi. Oke. Kemudian dari Kak Erjuna, kenapa penegak hukum tidak bertindak ya setelah sekian banyak korban? Ini masih tentang modus lowongan kerja paruh waktu. Susah soalnya. Ini sindikat ini juga udah pinter soalnya ya. Banyak kejadian, kenapa kok susah ditangkap? Satu,
Mereka memakai nomor WhatsApp gonta-ganti, bahkan pakai nomor WhatsApp luar negeri, memakai aplikasi virtual phone number. Mereka pakai nomor-nomor WhatsApp luar negeri. Ya. Yang kedua, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini tingkat kesulitannya di sini, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, kemudian bahkan kalau udah nipunya gede gitu, handphonenya mereka segera ganti, device handphonenya segera ganti. Kemudian nomor rekening. Nomor rekening itu tidak atas nama mereka, jadi mereka nggak tahu dapat dari mana. Jadi nomor rekening yang mereka dapat itu tidak atas nama si penipu ini. Jadi makanya susah ini. Tapi mudah-mudahan bisa lah diminimalisir. Oke? Dari Kak Dimas, bagaimana kalau kode OTP kita sudah kita beritahukan, kita harus bagaimana? Kalau kode OTP sudah diberitahukan, berarti sudah ada data-data kredensial yang dimiliki oleh penipu. Artinya gini, ketika penipu pengen jebol gitu, jebol m-banking kita atau e-wallet kita atau apapun, mereka tentu sudah punya data-data duluan, baru kode OTP masuk. Karena kode OTP ini baru bisa masuk ke handphone kita kalau data-data yang lain sudah lengkap. Nah, ini OTP ini gerbang terakhir. Kalau kode OTP sudah dikasih tahu, berarti ada transaksi yang sudah dilakukan oleh penipu dengan rekeningmu atau e-walletmu. Caranya gimana ya? Caranya harus menghubungi customer service e-wallet, atau kalau rekening ya datang ke bank, nanti minta dicek apakah ada transaksi auto debit. Auto debit itu transaksi yang akan memotong secara otomatis rekening kita. Apakah rekening kita tertaut oleh dengan merchant-merchant online, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kalau ada auto debit, minta dihapuskan. Kalau tertaut dengan merchant-merchant online, minta dihapuskan. Seperti itu ya. Dan kalau memungkinkan, ganti ATM. Oke, dari Kak Ando, terima kasih informasinya, sama-sama Kak Ando. Kemudian dari Kak Rohmat, selamat. Saya baru kemarin ketipu 10 juta di aplikasi chat APK Neomall TikTok. Nah, ini yang jadi gini ya teman-teman ya, penipu ini mereka itu mengatasnamakan, mengaku dari TikTok, mengaku dari Shopee, mengaku dari Tokopedia. Mereka itu hanya catut nama. Jadi teman-teman jangan salah paham, oh Shopee penipuan, Tokopedia penipuan, jangan salah paham. Jadi penipu itu hanya mencatut nama mereka, ngaku-ngaku rekanan dengan mereka ya. Jadi jangan mentang-mentang pakai display picture-nya Tokopedia langsung kita menjudge, oh ini Tokopedia penipuan, enggak. Jadi penipu ini hanya mengaku, sekali lagi ya, mengaku mencatut seolah-olah. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi. Dari Kak Sari Intan, apakah ATM saya aman jika saya cuma memberikan nomor rekening saya dan nama lengkap? Ya aman aja, karena kalau orang mau transfer itu yang dibutuhkan nomor rekening sama nama. Kalau nggak ada nomor rekening sama nama, transfernya gimana? Yang berbahaya itu apabila data kredensial, misalnya data kartu ATM, ya kartu ATM diberitahukan ke orang lain, ini bahaya. Belum lagi misalnya PIN ATM, kemudian kode OTP, itu sangat bahaya. Oke, lanjut. Dari Kak User sekian-sekian. Alhamdulillah nggak jadi kena tipu. Awalnya ditawari download aplikasi ditransfer 30.000. Habis itu top up 250.000 buat nyelesain tugas, tapi saya nggak mau. Terus sudah ngerjain tugas, tapi katanya saldo ditahan, bisa diambil kalau top up. Tapi saya tetap nggak mau. Makasih videonya. Betul. Jadi kalau udah disuruh top up, nggak usah mau. Ya ujung-ujungnya uangmu nggak balik. Oke. Lanjut dari Permata Sarina. Saya juga kena seperti hipnotis, scamming ini kena 4,8 juta. Lumayan 4,8 juta. Malah terus ditagih. Ya Allah, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Kak Permata Sarina ini diganti rezekinya dengan rezeki yang lebih baik. Kemudian dari terakhir ya, ini terakhir dari Pak Linda Wulandari. Pak, gimana ya dananya bisa dilacak gak ya? Maksudnya kalau udah ketipu ya. Ya Allah, adik saya ketipu TikTok affiliate di Telegram transfer sudah 250 juta. Wow, 250 juta, banyak nih, 250 juta. Mana yang dipakai uang orang? Tolong yang ngerti bantu kami. Ya yang bisa dilakukan itu tadi ya, sesuai di VT-VT saya sebelumnya, yang bisa dilakukan adalah datang ke kantor polisi,
kemudian bikin surat laporan itu dibawa ke bank ya. Kalau penipunya itu pakai dompet digital ya komplainnya lewat email, kemudian minta dibekukan rekening ya, rekening pelaku ini minta dibekukan, kemudian minta diinvestigasi. Meskipun banyak kejadian yang uang tidak bisa kembali karena macam-macam, ada yang rekeningnya ini sudah nol, jadi duitnya sudah nggak ada, rekening penipu ini sudah nol. Ada juga kemarin itu ada kasus ya, ada yang lapor ke bank nggak bisa dibalikin karena ternyata sebenarnya masih ada, saldonya si penipu ini masih ada, tetapi yang klaim itu banyak sekali. Jadi yang klaim itu sudah 4 orang katanya. Ini orang ini yang kelima klaim dengan nomor rekening itu. Ya, jadi bank sendiri bingung ini masuk yang mana kan gitu. Makanya hati-hati, penipuan sekarang udah semakin masif, semakin banyak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari modus-modus penipuan ya. Udah mungkin itu aja dulu. Mudah-mudahan kita semua nggak ditipu-tipu lagi ya, lebih cerdas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.